Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabi wa alin nabi wa ila ruhi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Susungarum alif hadal kitab Syekh Haji Muhammad Sarmi bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Susun ila ruhum bil mu'minin sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Susun ila rusadi Syekh Hasan al-Basri wa ila rusadi Syekh Junaidi al-Baghdadi. Susun ila rusadi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila rusadi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim al-Qadir Hasani as-Saman al-Madani. Susun ila rusadi Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdul Ghafar al-Banjari dan Guru Habib Muhammad Kashful Anwar bin Hadi Ismail al-Banjari. Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim al-Habib Abu Bakar bin Salahab. Susun ila Syekhina Mu'alimina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul Baratapura. Susun ila ruh Sultan Suryan Syekh Khatib Dayan Muhammad Basir Syekh bin Hadi Sardi Mukti Syekh Muhammad Amin bin Yaqub bin Wa'anyar usulihim wa furu'ahim wa walidina wa bihi masyayikhina wa masyayikhim wa amatina wa madhim wa alamana wa bihi salatu salih masyayikhuna wa li qada'il hajat wa li niyati salamah wal afiyah lana wa li ahli baitina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fid din wal dunya wal akhirah bi barakatihim syai'un lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pembelajaran kita halaman 7, ya kan? Halaman 7 bacaannya zakat patakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Zakat fatakan, yaitu emas dan perak yang disimpan oleh orang yang dahulu sebelum Islam di dalam tanah, maka jika mendapatnya dan cukup nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan bersegera, yaitu 1/10 bahagian atau 1/5. 1/10 tuh misalnya duitnya 100 juta, berarti 10%-nya berapa? 10 juta dikeluarkan. Itu zakat patakan. Istilah kita itu zakat apa? Harta karun, harta temuan, harta karun, ya kan? Harta karun, emas kah, perak kah, tabuk-tabuk tanah, tanah sorang lah, lain tanah orang. Tanah orang pun orang berarti. Kalau nya ditabuk tanah orang, ngambil upah nih, ngambil upah tanah orang, tabuk-tabuk dapat peti, bediaman aja, kada boleh hukumnya. Bilanya bediaman, kadusnya dipadakan non ampun tanah, bila dipadakan ampun tanah kada dibarinya aja. Nah, diambilnya berarti maling. Maling namanya, lain ampun sorang. Kecuali tanah itu ampun sorang, tabuk sorang, dapat harta, dapat peti, dibuka petinya emas. Berapa kilo? 10 kilo. Amin. Jangan tahu umai pian, umak aja. Kada abah aja kada ada. Ya kan 10 kilo umpamanya. Nah, berapa harga emas wah ini? Anggaplah 700.
Berarti 10 kilo itu kan berapa? 7.000 gram. Ya kan? 7.000 gram kali 700 berapa duitnya? 4,9 M kah? Atau 49 M kah? Nah itu duitnya. Dan bilanya dapat harta galian ini atau harta karun patakan ini, bersegera mungkin dikeluarkan zakatnya. Jadi bilanya dapat harta karun, berapa harganya? Langsung situs ini dikeluarkan tanpa menunggu sehaul, tanpa menunggu setahun. Nisabnya sudah ada. Nisabnya itu hitungan duitnya. Hitungan duitnya itu paling sedikit 1 juta. Misal pian dapat perak umpamanya tapi di tanah pian lah tabuk-tabuk dapat galian tanah perak, ya kah? Tapi cukup cukup nisabnya, hitungannya cukup, ya kah? Berapa umpamanya diduitakan 1 juta umpamanya perak tadi. Nah wajib dikeluarkan langsung situ sini. Berapa 1 juta? 1/10-nya 100.000, ya kah? Jadi harta patakan, harta galian, harta temuan itu, ya kah? Itu zakatnya 1/10 atau 10% dari duit yang didapat. Artinya benda itu dijadikan duit dulu. Berapa totalnya? Umpamanya 10 juta, berarti 1 juta dikeluarkan zakatnya. 10% lah. Nah, lain 2,5% lain 10%. Kalau 2,5% tuh zakat yang diusahai, zakat dagangan, ya kah? Zakat profesi sama. Habis. Kemudian zakat dulangan, istilahnya dulang. Ini daerah kita nih daerah Cempaka, ya kan, Martapura Cempaka. Cuma ada sedikit orang yang meninggal gara-gara tatindih. Kalau tatindih amas kada apa-apa. Tatindih tanahnya tuh nah, ya kalau runtuh, apa bahasa bajin-bajannya apa? Bisa longsor umpamanya, ya kan, kada kuat anunya kah, penyangganya kada kuat bisa, atau memang dasar habis umurnya juga, ya kan, bisa. Tapi dahulu itu ujar guru ada guru sekumpul lah, sedikit kita misalkan. Jadi waktu mendulang ini keluarga sidin Pak, ada rekan keluarga. Jadi ketika itu sudah hampir tapatak, sudah bakiau benar lawan guru sekumpul, ya kan, bakiau benar nih guru sekumpul. Ketika itu ada tamu. Nah ada tamu, kemudian bakiau benar yang di pendulangan nih. Padahal guru sekumpul kan di sekumpul, pendulangan di mana? Daerah Cempaka. Bakiau benar nih yang di Cempaka nih, bakiau benar guru sekumpul. Ditolongin oleh guru sekumpul. Lawan jasad sidin kamu mendatangi, kada roh aja tahu lawan jasad sidin. Tuntung menolong orang tadi di Cempaka tadi, tuntung boleh pulang sidin, baju sidin ada sedikit rigat bekas tanah habang lumpur itu. Nah, takutnya orang bapak pian guru tadi, aku bisa sidin tadi menolong itu nah, menolongi keluarga hendak tapatak di sidin. Nah, sawat aja tah. Namanya wali Allah Ta'ala ini dunia di tangan sidin. Sekejap mata pun bisa. Jadi pintu Doraemon tuh kada anu lagi sudah. Pintu Doraemon tuh apa? Pintu ajaib. Kamana aja ya kalau ada pintunya. Majakannya ada kayak itu pian tuh kareha. Pintunya tadi. Berapakah jutanya? Hendak ke Makkah, buka aja pintunya. Mudahan kau ke sana beratan. Kau ke Makkah Madinah. Kawanannya Nobita, nah itu pasti. Jadi bilanya pian memerlukan pintu tadi berarti sama dengan pian nyametnya lu ada. Tuh, almarhum guru sekumpul luar biasa. Allah hanya aja dapat dalam mingguan ini bahwa ketika almarhum guru sekumpul hendak meninggal, sebulan hendak meninggal, sidin sudah menyuruh orang menabung tanah. Sebulan hendak meninggal, tabung tanah di sidin. Tanah yang lubang sidin juga. Lubang sidin hendak yang ditanam Pak. Tabuk di sidin. Tahu sudah orang berhuruf ya kalau. Kawan alkahnya juga ada, tabuk di sidin tanahnya juga. Kemudian pulang yang kedua yang belum dapat itu di manakib sidin. Almarhum guru sekumpul itu setiap kali hendak makan pasti beizin lawan kuitan sidin. Beizin lawan memberitahu. Karena ketika itu di Cempaka itu kan ada kayak model kayak hendak diolah majelis oleh guru sekumpul, pendopo lah bahasanya di Cempaka itu pendopo.
Jadi ketika orang bacaan siang sudah, makanan siap sudah, jadi semuanya sudah, bismillah di guru kumpul, makanan sudah, guru belum lagi, guru belum makan. Apa yang Danu Sidin? Ditelepon Sidin di rumah, ditelepon Sidin di rumah, mak pian sudah makan kan, ya kan? Bila pian sudah makan, yulun tak makan main. Kemudian makanan yang ada di sini disambat di guru kumpul, undang umpamanya, ya kan? Apa nih, roti umpamanya, pisang umpamanya, yang betul lagi kita. Nah, tapai, tahu apa lagi kita? Putu mayang, sampai di Sidin semuanya, ya kan? Sampai di Sidin. Ujian mama Sidin, ayo hai kang makan. Mungkin belum izin malah makan. Sampai seitunya guru kumpul badat lawan kuitan. Kalau kita kuitan jauh, seorang ada di makanan di moha, bahwa ada tahu lagi lawan kuitan. Tapi yang nyata dulu, bilanya walaupun kada izin lawan kuitan, dibawakan barang kuitan. Walaupun kuitan kada melihat, tapi umpamanya pas banget itu makanan tuh dikatuju kuitan bagiannya basupan sedikit. Kalau di rumah orang basupan sedikit. Kenapa basupan? Makan itu makanan yang dikatujui kuitan. Kalau di warung bungkus, ya kan? Di warung bungkus. Umpamanya kuitan katuju bingka, bungkus akan bingkanya. Orangnya jangan. Orangnya kalau dibungkus, bungkus akan bingkanya. Nah, tampolo kuitan masih itu. Nah, kayak itu makanya adab Sidin lawan kuitan, memuliakan kuitan, luar biasa. Allah memuliakan Sidin, memuliakan kuitan, memuliakan orang tua, maka Allah pun juga akan memuliakan orang itu. Makanya guru sompol luar biasa. Aku nih Sidin lain, raja ganjil lain, tapi ganjil raja. Bila aku mati hanya tahu di Sidin. Ganjil raja, biasa kan kita menyambat orang tuh kan raja ganjil, ini kada ganjil raja. Luar biasa almarhum Rasulullah. Nah, ini hanyaran ini kan kita ada pulang kalau tuan guru meninggal kandangan, ya kan? Guru Ridwan, guru Kapuh. Kenapa dikatakan Kapuh? Karena daerah Kapuh, kampung Kapuh, ya kan? Nah, Sidin itu riwayat sedikit kita riwayat Sidin dari pihak Mama Sidin keturunan Datu Taniran Kandangan. Dari Taniran itu ke atasnya Datu Kalampayan. Berarti guru Kapuh ini dari pihak Mama Sidin keturunan Kalampayan. Berarti sebelahnya Sidin ini darah daging Datu Kalampayan. Sama juga keturunan Kalampayan. Dan Sidin ini memang anak dari tuan guru juga, Abah Sidin tuan guru. Kemudian ketika itu Sidin sudah diizinkan oleh guru sekumpul membuka majelis, tapi Sidin kada mau. Jadi waktu guru sekumpul hidup sudah diberi izin oleh guru sekumpul, baratnya bahasa ulun lah, duan buka aja majelis di kampung kita. Tapi guru Ridwan kada mau. Kenapa? Karena perguruan masih ada. Kenapa bisa kayak itu? Adab lawan guru masih ada, Sidin kada mau buka majelis. Nah, ketika guru sudah meninggal, baru Sidin membuka majelis. Dan membuka majelis itu pun sudah ada SK-nya turun dari perguruan, surat keputusannya, ya kan? Ada izin dari guru. Ini bilanya kita tuh membuka majelis, asal ada izin dari perguruan, insya Allah majelis itu berberkah. Majelis itu banyak orangnya. Kenapa? Karena izin daripada perguruan. Apalagi gurunya itu wali. Guru sekumpul wali kada? Yakin kita Sidin itu walinya luar biasa. Wali Sidin itu luar biasa. Nah, itu. Jadi guru Kapuh. Tinggal seekor aja di kentangan itu yang paling masyhur benar tak? Guru Ahmad Syaraji ya kalau. Nah, umur Sidin kan mungkin tuh hafian 57 tahun jauh Sidin meninggal. Hari pertama Sidin meninggal, hari kedua ulun alhamdulillah kawa ziarah. Nah, kawa ziarah dulu. Kenapa jadi kawa ziarah? Karena waktu itu selajur ke negara. Kenapa ke negara? Karena ada keluarga meninggal. Nah, jadi sehari Sidin meninggal, hari esoknya ulun. Sidin meninggal hari apa? Hari Arba lah. Hari Kamis ulun pulang. Sekeluargaan. Ke negara itu kan pasti melewati kan kandangan. Sempat. Karena Kapuh itu kan bundaran Katupat itu kalau bundaran Katupat masuk ke apa Bakasana lagi masuk pulang ke dalam kurang lebih 2-3 pal lah masuk. Dan kuburan Sidin itu baku ujung para rumah Sidin yang hanyar
masih sorangan Bang Sidin mungkin alkah di mukanya itu kan banyak kuburan tuh alkah Sidin mungkin nah Sidin bak ujung banget tengah Sidin itu kan lawas tuh mungkin enggak nah, tapi yang nyata dulu meninggalnya orang alim alam semesta juga ikut sedih mautul alim mautul alam meninggalnya tuan guru maka alam semesta pun juga bersedih ilmu yang ada di wadah Sidin masuk juga dalam kubur ya kan lawan juga memang dasar di dalam kitab Tajul Muluk itu dikatakan apabila awal Muharram itu hari Selasa maka banyak mudaratnya. Satu, ulama banyak meninggalan. Terbukti sehari imbahnya guru kapuh. Mungkin guru-guru yang di lain seluruh dunia mungkin ada juga meninggal. Yang kedua, banyak pertumpahan darah kan. Jadi kita berpanjangan umur nih. Ya kah? Bujur kada kitab-kitab. Ya kah? Pertumpahan darah banyak yang terjadi. Kemudian yang ketiga, harga seraba larang. Harga seraba naik. Cuma ada yang kada naik sasar tuha sasar beturun. Awas sudah firman apa? Sosok aja begini. Sosok apa? Sosok paninian. Sasar betuha sasar lanjut tekan dia. Nah, seraba mahal kan. Nawan hujan karena jarang turun. Tapi alhamdulillah turun terus nah hujannya. Kalau berarti kan hujan jarang turun, berarti kemarau. Itu diantaranya. Nah, jadi itu dampak awal Muharram hari Selasa yang nyata guru-guru banyak meninggal. Ada lawas mah guru kapuh di Barabai pulang tuan guru meninggal ada belum tangan apa. Apos ya juga dibawa beli ke kandangan kan juga. Mudah-mudahan panjang umur perguruan kita ya kan guru-guru kita siapa lagi bisa yang Tuhan-Tuhannya yang ada nih kada kayak Tuhan ya kan masih anom jadi kan Tuhan lagi lawan juga ini kan malaikat Israel penyebut nyawa panen ya kalau panen nyawa kita yang menyembahkan panen ibadah juga yang menyembahkan orang meninggal nih panen ibadah panen amal ibadah panen pahala kenapa pahalanya bila empat menyembahkan sama dengan bersedekah sebiji gunung emas ya kan sama satu kirot bahasanya empat menguburakan satu kirot pulang jadi menyembahkan satu kirot menyembahkan meninggal nih empat menguburakan pulang satu kirot itu pahalanya sama dengan bersedekah sebiji gunung emas. Kalau ini ditampaikan tah kita mungkin kada mau menyumbang sebiji emas ada mau. Kenapa ada mau? Mau banyakkan duitnya. Sayang duitnya. Mendoakan ada juga pahalanya. Cuma kada kayak yang umpat sembahyang lawan menguburakan kada. Mendoakan. Dan mendoakan itu selama yang meninggal itu muslimin dan muslimat di jalanan pamannya di jalanan ya kan ketika di jalanan ada orang meninggal itu orang Islam melihat benderanya hijau innalillahi wa inna ilaihi raji'un tulisannya ya Allah ampuni dosa Sidin ya Allah terima amal kebaikan Sidin dan mudahan Sidin masuk surga ya kan kita kada kawa melawat kita kada kawa singgah ya kan pamannya orang lain atau kita ada keperluan mendoakan karena diantara amalan yang menghimungi Rasulullah mendoakan umat Sidin baik barata termasuk mendoakan yang baik walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Makanya di almarhum guru sekumpul lawan guru kada masih sudah umpamanya nih dinasihati guru kada masih ya kah sebuting barang di Sidin dia guru sekumpul jangan sampai gawian kita membuat nangis Rasulullah jangan sampai. Jadi bilanya hendak nih menggawi yang kada baik ingat akan Rasulullah gawian aku nih mungkin kah membuat sedih Rasulullah kah nah itu kita sorangannya manunya ya kah yang menasihati diri kita nih umpama lawan guru kada masih juga sebuting nih guru sekumpul gawian kita nih menghimungi kah membuat sedih Rasulullah kah itu aja.
Soalnya waktu yang ke negara sana tuh ada terputar ceramah guru sokopol. Nah itu diantara poinnya yang dapat. Jangan sampai gawian kita membuat sedih Rasulullah, karena banyak Allahu Akbar. Yang nyata masuk neraka yang bepandir itu Tuhan kah? Kayak inya masuk neraka. Kalau pinau sebelum meninggal itu inya minta ampun, bertaubat ya, kalau belum tentu yang hidup yang menyambat masuk nyata-nyata neraka. Pian bilanya menyambat nyata-nyata neraka kalau pina yang menyambat. Nah, yang hidup kini kan kalau boleh kita bersambatan. Ini nih Islam kalau paling kafirnya itu aja. Nah, berarti yang menyambatnya itu keluar agama Islam sudah. Ini orang ini Islam, cuma saking sangkalnya nih, entah kenapa kan saking sangkalnya nih. Islam pula nih, kita padahi apa yang kafirnya itu aja. Nah, berarti yang menyambatnya keluar dari agama Islam, berarti kafir juga. Nah, malahan lebih baik lagi karena Rasulullah dihina orang, dicaci maki orang, tetap silin berbuat baik. Itu Rasulullah. Kalaunya kita kawak itu mudahan kawak. Cuma kata kadang-kadang sangkal. Kadang-kadang ya kalau ingat perbuatannya tuh menggerig gitu pasti dah. Aduh, tapi ketika melihat meninggal atau garing, nah kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita kasihan. Nah disitulah Allah Ta'ala memberikan as-sakinah, ketenangan, dan memberikan kada purun lah bahasa Banjarnya itu. Hadis Nabi mengatakan ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Orang yang ketujuh mengasihani orang lain maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan manusia kasih, lawan binatang kasih, lawan kucing hendak makan kasih juga. Lawan samot kasih juga. Makanya Mang Guru Sokompol itu setiap hari sidin menaburakan gula di muka rumah. Bapak pian guru, aku hendak bersedekah lawan samot di sini. Kalau kita samotnya ada di gula, dia baik. Diburu, digandah-gandah samotuna supaya menjauh. Kadang-kadang gitu kalau kita. Nah, kenapa? Supaya ada temakan, teminum, ya kan? Nah, atau bilanya anak apa tadi? Sesendok aja gitu, harus 2 kilo harus lah. Bilanya pian mandak 2 kilo kalau usah sampai sagesan samut terus lah ngulun aja minta. Bari akan ngulun 2 kilo saya kong orang kali 10 berapa kilo? Hah? 20 kilo hari-hari kali sebulan. Aduh salah kilo setahun nukar gula. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang ketujuh kasihan, orang yang ketujuh kada purun melihat orang, maka orang itu diberi kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Semua hadisnya. Maka kasih sayangilah orang yang ada di muka bumi, maka yang di langit pun akan kasih sayang lawan kita. Berarti para malaikat kasih sayang lawan kita. Syaratnya apa? Kita kasih sayang lawan hamba Allah yang ada di muka bumi, makhluk Allah. Lawan juga semalam tuh ada ulun mendengar Guru Sompol, amalan sembahyang wudhu itu dikatujui malaikat Jibril. Sembahyang sunat wudhu kan selain menarik rizki, mudah rizki, lancar rizki, amalan supaya masuk surga, lawan juga sebuting nambahnya lagi dikatujui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya memberikan ilmu. Berarti orang yang ketujuh mengamalkan sembahyang sunat wudhu, insya Allah orang itu banyak ilmunya. Bilanya bepandir tuh betata sedikit. Kenapa betata? Karena ada ilmunya. Orang yang kada betata tuh istilahnya tong kosong, nyaring bunyinya. Itu ya, kalau orang ketujuh protes, orang yang ketujuh ini ilmunya sedikit menunjukkan. Tapi kalau orangnya berdiam aja, ya kan, berarti itu banyak ilmu. Ulun ada mendengar Habib Ahmad itu kan Habib Ahmad Al-Habsyi. Ini kan sidin dakwah safari dakwah. Ada di mana? Nah, ada di Banjarbaru sidin. Ada cuplikannya tuh. Ujar sidin bila kakanakan toh atau juga berdusta. Insya Allah enaknya jadi presiden.
Tahu terserah aja siapa kah presidennya. Pokoknya kalau kalian nyambat presiden, ujar orang presiden, ujar orang. Kata orang presiden, bila kakak-kakak tuh ketujuh dusta, itu calon presiden. Tapi bilanya orang tuh ketujuh kakak-kakak tuh ketujuh berdiam. Ya kan? Itu jadi bakal presiden jadi. Itu sih luar biasa. Nah, mudahan aja kita ini ada pemimpin yang amanah bujur, yang bujur-bujur menghimungi Rasulullah, yang menghimungi umat Rasulullah. Nah, itu pang sudah akhir zaman kita nih, akhir zaman. Pemimpinnya sudah kayak itu, apalagi anak buahnya. Kapalannya sudah kayak itu, apalagi buntutnya. Anak buntutnya mau mati kepala. Hati-hati kalau pina mati kada bihinak benar. Jauhnya aja pelajaran kita kasih tuh memandahkan benar supaya jangan kita katuju badusta. Bila melihat yang baik ya kah padahkan baik, bila melihat kada baik padahkan kada baik. Jangan dilihatkan, apalagi yang kada baik dukung. Ya. Anjus ngapa ada urus nangar juga urus sompol. Orang berjual itu syaratnya orang sah berjual itu kan harus milik seorang, milkut tam, ya kan? Kada boleh ampun orang kita jual tanpa seizin ampunnya. Ngene ampun orang kita wani-wani menjual. Apa hukumnya? Kada sah jualnya. Kada sah jualnya berarti duitnya pun haram, ya kan? Ini ampun rakyat. Duit rakyat digunakan untuk infrastruktur ya kan, untuk pembangunan. Duit haji triliunan. Ampun siapa duit haji? Jangan ampun sorangan. Ayo kemana kah digunakan? Ini ampun orang banyak ya Allah. Ada yang sampai meninggal sudah 2 tahun. Ada ulama yang membolehkan pulang. Nah, ulama ini kita tanggung jawab di hari kiamat. Ya kan, ada boleh aja duit itu digunakan. Di mana dalilnya digunakan duit orang? Duit pian ulun gunakan tanpa sepengetahuan pian, boleh kada? Boleh kada? Tidak boleh. Ya sama duit haji tadi. Nah, makanya kalau pina katulahannya di situ. Lawan jawab para juriat Nabi, habaib, syarifah, ditindasnya benar. Nah di situ kalau pina datang balanya, ya kan? Tulangan sakit pian, ya kalau sakit. Makanya yang di atas main, yang di bawah kan aja, ya kalau. Lawan yang kedua aja sih dia terus ompol nih. Ulun bisi kita minta jualkan lawan si B. Ujar ulun tolong bang jualkan sekian. Sekalinya si B tadi pulang menyuruh si C menjualkan tanpa sepengetahuan ulun, ya kan? Tanpa sepengetahuan ulun. Ujar si B jualkan, ya kan harganya sekian. Boleh lah, boleh kada? Kenapa jadi kada boleh? Karena kada ada izin dari ulun. Istilah ini apa? Maklar. Maklar. Tidak boleh itu maklar. Boleh jadi maklar asal pengetahuan yang ampun benda, ampun tanah. Bilanya kada tahu haram. Dan jual belinya kada sah. Dan kebanyakannya kayak itu sudah kita. Makanya bala tuh turunan, ya kah? 2,5%. Kada aja ada akun 5% aku minta aja. Nah, hati-hati ya. Ada kayak itu pulang kada lancar urusan, ya kalau. Nah, baik dia sendiri sugih di akhirat daripada sugih di dunia. Mudahan sugih kedua-duanya. Dunia sugih, akhirat sugih. Amin ya rabbal. Yang tak kasih itulah tahu ya, ulun jauh kan dia. Kan menangarakan juga. Nah, kembali kitab. Zakat dulangan yaitu emas dan perak yang di dalam tanah dari asal kejadiannya. Maka jika mendapatnya dan cukup nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya dengan bersegera. Langsung situ sini pula, yaitu sebahagian dari 40 bahagian, 1/4. Oh ini banyak lagi lah, 1/4-nya. Kalau tadi kan 1/10-nya, ini 1/4 nih.
dulangan nih. Lain patakan lah. Kalau patakan tadi harta mendapat, harta karun. Kalau ini mendulang. Sama-sama juga, cuma kata-katanya beda. Nah, kalau dapat harta dulangan tadi, berapa zakatnya? Saparapat. Saparapat dari jumlah total. Misalnya dijual intan tadi 10 juta umpamanya, berarti 2,5 juta dikeluarkan zakatnya. 2,5% lah, bukan. 25%. Oke. Saparapat. Nah, itu zakat dulangan. Kalau terpakai juga jauh ini aja. Ilmunya barang tahu dulu. Bila orang bertakon di rumah pian kah? Ya kan? Berapa zakatnya? Bukakan kitab pian. Amas soal. Seon itu berapa? 100 gram kah? Karena itu zakat. Karena zakat. Kada 2,5. Kalau nyapian bisi amas seon 100 gram lah. Ini amas itu jar guru sompul 80 gram karena sudah. Dan itu disimpan. Kada dipakai. Bilanya bisi seon 100 gram, kemudian disimpan setahun wajib dikeluarkan zakatnya. Anggis setahun. Kalau dipakai tapi terbanyak disimpan, tetap juga zakatnya ada. Tapi kalau dipakai taros hari-hari, kadusah bezakat. Ini yang dizakati, yang karena itu nisabnya lebih daripada 80 gram. Andai kata disimpan tapi 50 gram aja, kada cukup pula. Yang cukup tadi kan 80 gram. Ini 50 gram aja, walaupun disimpan bertahun-tahun, tapi kadang cukup nisabnya tadi. Ya kan, hati nisabnya itu kadarnya tuh kada cukup 80 gram, kada wajib juga mengeluarkan zakat. Seon tuh kan lumayan 100 gram. Kalau 700 berapa? 70 juta. Banyak tuh. 70 juta 2,5%-nya berapa? Kalau 40 juta sejuta. Kalau 70 berapa? 1.750. 1.750 setahun keluarkan. Lawan siapa? Lawan yang berhak menerimanya. Tapi betaklid lah. Betaklid. Ditaklitakan dulu. Nah, yang betaklitakan selesai taklitakan udah bagi, hanya dibagi. Kemana kalian membagi? Yang nyata fakir miskin. Apalagi fakir miskin ini orangnya menuntut ilmu agama. Itu luar biasa pahalanya. Pesantren enggak, ya kah? Selama orang itu ilmunya terpakai karena pian membantu tadi, ya kah? Selama itu juga jadi amal jari ya. Jadi ibaratnya tuh lawan siapa baiknya? Lawan orang yang menuntut ilmu. Orang yatim dapat, fakir miskin dapat. Cuma yang kalau ba'afdalan tadi orang yang menuntut ilmu, membantu gitu. Kemudian zakat fitrah, diwajibkan fitrah atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang memperdapati masa sebelum maghrib dan sesudahnya pada malam hari raya fitrah yang lebih daripada hajatnya. Artinya zakat fitrah itu syaratnya harus 2 menemui bulan Ramadan inya tamui, bulan Syawal inya tamui juga. Nah, itu dapat wajibnya zakat fitrah. Tapi kalau kada sebulan aja menemui umpamanya hari terakhir bulan Ramadan sebelum malam hari raya. Hari ini umpamanya terakhir Ramadan lah, jam 3 sore meninggal, kada menemui kalau malam hari raya. Zakat fitrah lah, ada wajibnya zakat fitrah walaupun sugih orangnya. Ya kah, walaupun sugih. Atau kakanakan bayi lahir malam hari raya. Kakanakan bayi lahir malam hari raya. Bulan puasanya menemui lah. Kakanakan tadi kada menemui, kada wajibnya zakat fitrah. Walaupun anak orang sugih, yang si bayi tadi nih, kada wajib zakat fitrah. Tapi kalau hendak berfitrah, bahadiah namanya. Lain zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib. Nah, tapi andai kata lahir kakanakan itu sore terakhir Ramadan. Hari ini terakhir, jam 5-nya lahir, kakanakan tadi lahir. Panjang umurnya sampai menemui malam hari raya. Nah, wajib kakanakan tadi zakat fitrah. Jadi intinya harus menemui 2 bulan. Bulan Ramadan inya menemui, bulan Syawal juga inya menemui. Paham lah ya? Awas lagi guru aja. Biar jelas ilmunya barang dulu. Yang nyata ilmunya. Dan hajat orang yang wajib atasnya belanja. Jadi bagiinya lawan tanggungannya. Jadi bilanya laki, bini tanggungannya, anak tanggungannya. Ya kalau
belanja pada malam hari raya dan siangnya. Dan wajib pula atas seseorang memfitrahi orang yang wajib atasnya belanja seperti istrinya dan anaknya yang belum balik. Tapi kalau anaknya sudah balik, sudah bagawi, abah Sidin di Padaringan tuh, Padaringan lah ya. Orang Bahari kan Padaringan tahu. Wah ini kakak-kakak beli apa Padaringan ya. Nah, Kosmos ya, ini Kosmos. Bilanya kawa di Padaringan tuh ada muddun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mud Rasulullah. Bilanya kawa. Kenapa? Karena setiap kali kita menakar baras itu, ya kan, sunat hukumnya dapat. Karena Nabi itu mengambil gandum pakai mud. Ada kapian mud sudah ada. Nah, nukar kena. Bisa itu bila mutu gunol lah. Ada di Kalampian itu mungkin ada, ya kan, ada putih kayak perak tuh. Nah bilanya ada itu pian pakai, jangan disimpan. Bila gonol pian, gonol mut itu gonol, mut itu gonol. Kada halus, lain yang cangkir kita biasa tuh lain, yang muk tuh lain tuh. Bilanya kawa tukar itu, tukar. Rasanya black susu itu satu apa namanya bahasa kita? Satu muk itu muk. Ini muddun Nabi khusus perak. Inggih kayak borong bahari gitu nah, apa kayak apa ya. Nah bilanya ada, usahakan itu ada. Bilanya anu kena pian bisa ulun bawakan contohnya. Bila pian hendak bahadiah kena itu kawan ulun berjual ada. Kawan. Oh, ulun belum tahu lagi. Nya ada mantu, ada memajang di status. Nah, terus lebih sih deh. Ya, jadi bilanya hendak menakar baras pakai itu kena. Dipakai, jangan disimpan. Nah, bilanya disimpan aja kadang mendapat pahala sunat. Ya kan? Jadi bilanya disimpan ada berarti barangnya lah. Andak di Padaringan. Setiap kali menakar baras pakai itu. Niatakan menghidupakan sunnah Rasulullah. Berarti setiap kali pian menakar dapat pahala sunnah. Paham? Bagus. Nah, bilanya insyaallah kena ulun bawa kena. Harganya Allah. Hadiahnya ada tahu lagi ulun. Ada tahu lagi hadiahnya. Nah, nakar fitrah kan itu bagus tak? Jadi kada hanya menakar fitrah aja, hari-hari dipakai. Hari-hari dipakai. Kenapa jadi hari-hari? Karena Nabi hari-hari jual. Biar bilanya hendak melihat, cari di Google muddun Nabi itu, muddun Nabi. Ada namanya gambarnya keluar. Gambarnya muncul kalau ada keluar kada. Ini bila keluar tuan, gambarnya muncul. Maka dikeluarkan fitrah bagi satu orang segantang makanan yang beradat kebiasaan dimakannya tiap-tiap hari seperti baras bagi kita di sini. Dan segantang fitrah itu kira-kira 3 liter seperempat. 3 liter seperapat, 3 liter separapat, 3 liter setengah. 3 setengah itu kan lebihan sudah. Itu bagus lagi. Ini seperapat. Jadi seliter tuh bagi seperapat, bagaimana? Seliter tuh bagi seperapat. Samok lah. Jadi 3 liter samok umpamanya, samok setengah umpamanya. Nah, bagus saya. 10 liter pian hendak lebih apa yang bener orang. Lawan yang dipitrah ini kan barasnya terbaik lah.
baik dari pemakanan kita. Pemakanan kita harga 10.000, Anda yang 12.000. Imong orang yang menerima. Jangan sampai baras yang baik jakatnya bulok, maka bakai binatang tuh pulang oma jarang menerima. Sama ya, aku juga hari-hari makan gini aja. Makanya kan fitrah itu mahimungi orang yang dapat menerima. Adapun waktunya itu mulai tenggelam matahari di malam hari raya. Fitrah sampai tenggelam matahari di hari raya itu zakat fitrah lah. Tapi yang di lain kitab fikih itu boleh sudah pemulaan bulan puasa. Boleh kita zakat fitrah sudah. Pemulaan bulan puasa. Ya kan? Hari ini pemulaan bulan puasa, hari ini kita bayar zakat fitrah, boleh. Dan afdolnya pada pagi-pagi hari raya sebelum pergi ke sembahyang. Hari ini hari raya pagi tadi afdolnya, arti afdol tadi kan banyak paha. Dan makruh mengeluarkannya sesudah sembahyangnya. Makruh sembahyang hari raya, makruh. Dan haram apabila telah keluar waktunya jika tidak udzur, dan harus mengeluarkannya dari mula-mula Ramadan. Mudahan panjang umur kita. Mana bulan-bulan Ramadan. Kada salahnya. Walaupun lawas lagi bulannya. Kemudian membahagikan zakat Allah alam. Insyaallah kita sambung. Haul lah. Abdullah dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا تستر عيوبنا وتسهل أمورنا وتجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل قراءاتنا وصدقاتنا كفارة سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا ما عملنا ما قرأنا ما فعلنا في هذا المجلس المبارك هدية منا إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين خصوصا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين وعلى آله كل والصحابة القرابة والتابعين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن المفسرين والسادة الصوفية المكين أولياء جميعا ثم إلى أرواح أهل المعالي شمال الباقي ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وعالمنا جل حقوق جميع من أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا إلى أرواح المذكورين خصوصا إلى روح المرحومة سيدة خديجة بنت وهب وأصولهم وفروعهم ووالدينا وعليهم مشايخنا ومشايخ أمهاتنا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفردا من نفار النير. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة المغفرة الشفاعة والبهج علينا وعلى أرواحهم. اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم ودخل وإيام الجنة بغير حساب. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم.